udah sama ownernya Gudang Kopi nih, kita bakal nanya-nanyain apa aja yang harus kita ketahui tentang manajemen usaha di Gudang Kopi. Halo Kak, Ya, namanya halo. siapa nih? Perkenalkan, nama gue Dik-Dik. Halo Kak Dik-Dik, Ya, halo. sekarang kesibukannya apa aja nih? Ya, kesibukannya ngurus di Gudang Kopi aja sih, di sini aja. Oh, jadi Gudang Kopi ini sejak kapan sih berdirinya? Berdirinya tahun 2021 di bulan Maret, tanggal 13. Kakak kenapa bikin usaha ini? Inspirasi dari mana sih? Awalnya karena dulu zaman kuliah hobi ngopi ya, nongkrong-nongkrong gitu, terus juga ada ketertarikan lah di bidang di kopi. Jadi ya udahlah, habis lulus kuliah langsung aja lah gitu. Oh, jadi Kak Dik-Dik ini bikin usaha kopinya setelah dia selesai kuliah dan terinspirasi dari dirinya sendiri ya, teman-teman. Apa aja sih Kak yang dijual di Gudang Kopi ini? Di Gudang Kopi juga selain kopi juga ada makanan-makanan berat, ada minuman non kopi juga. Baru itu aja sih, paling makanan dan minuman aja. Oh, iya. Gimana sih cara Kakak nentuin produk yang dijual itu? Menentukannya yang pertama pasti kita riset dulu ya, gimana pasarnya, menyesuaikan kita berada aja gitu. Kayak misalkan di sini ya pertama kan riset di beberapa kedai kopi atau di tempat-tempat kopi, oh menu ini, dan juga paling kayak gitu aja sih. Oh, kalau Kakak nentuin, kenapa sih bisa nentuin lokasinya ada di sini gitu? Kebetulan ini tanah milik sendiri gitu. Oh. Jadi ya udah. Jadi punya modal sendiri ya Kak Dik-Dik ini. Kalau yang bertanggung jawab di sini ada yang di bawah Kakak atau Kakak sendiri yang tanggung jawab? Kebetulan dari segi semua masih ngurus sendiri. Oh, masih ngurus sendiri ya teman-teman di sini. Gimana sih cara Gudang Kopi menjalin hubungan baik dengan konsumen? Yang pertama tuh tetap hospitality itu nomor satu. Mau di bidang apapun. Apalagi di bidang food and beverage ya. Kayak kita, ya bos, memperlakukan customer gue sebagai kayak biasa aja, kayak temen gitu. Jadi tanpa ada duraja atau apa gitu. Enggak sih, gue santai aja gitu. Ya kayak kita sekarang di sini teman-teman bisa ngobrol sama Kak Dik-Dik, ownernya sendiri itu enak banget, beneran baik banget deh. Kita lanjut ya ke Laili, silahkan. Oke, sistem pembayaran apa aja yang ada di sini, Kak? Untuk saat ini kebetulan yang pertama itu pasti ada tunai, debit, terus juga udah mulai ada QRIS kayak pembayaran OVO, Shopee, Dana, Link juga udah ada. Siapa yang bertanggung jawab dalam pemasaran ini, Kak? Yang tadi saya bilang untuk segala pengurusan dari pemasaran, manajemen bahan baku, keuangan itu masih dikelola oleh sendiri. Bagaimana cara Kakak untuk meningkatkan konsumen? Dari promosinya mungkin maksudnya. Oke. Kalau untuk itu, dari awal sih yang pertama tuh pasti dari teman ke teman ya. Kemudian kan sadar akan dengan teknologi yang udah canggih gitu. Mulai kayak ada Instagram, ada TikTok. Mungkin di awal dari promosi dari Instagram, TikTok, minta bantu share teman, gitu sih paling. Oke, kita lanjut pertanyaan ke Rio. Gimana sih cara kakak ini untuk ningkatin semangat kerja para karyawannya gitu? Apakah ada reward atau apa kalau mencapai target penjualan? Atau Paling ya itu kayak reward saja, kayak misalkan yuk kita makan gitu. Kayak misalkan kalau lagi rame, yuk nih makan yuk gitu, biar nambahin semangat aja gitu. Saling support juga. misalnya kalau ada pegawai yang resign itu kakak gimana tuh? Apa untuk pegawai selanjutnya itu ada kualifikasi tertentu atau gimana gitu untuk jadi bagian keluarga dari Gudang Kopi ini? Buat gua kalau misalkan ada yang desain, kalau emang dia ditanya dulu pasti dia keluar kenapa. Alasannya pasti yang ditanya. Kalau emang alasannya yang mengharuskan dia untuk keluar ya silakan gitu, nggak pernah ada nahan gitu. Tapi yang kalau misalkan alasannya masih kayak kenapa nih itu pasti dicari tahu dulu, ada reska atau apa. Nah kalau emang mengharuskan benar-benar resign ya udah resign. Dan kalau untuk kualifikasi SDM tuh gua intinya sih dia rajin sih, jujur itu udah pasti. Kalau untuk kayak punya basic atau enggak gampang lah gitu, masih bisa di training. Udah mungkin segitu aja. Dilanjut oleh Caca. Apa aja sih media promosi yang digunakan? Untuk saat ini masih dalam tahap di Instagram aja sih, sama mau mulai di TikTok. Oke. Apa target pasar Gudang Kopi? Dari awal sebenarnya kita
nggak menargetkan harus ini enggak sih. Siapa aja boleh minum Siapa kopi aja dong. boleh. bebas. Iya. Gimana caranya tetap kayak misalkan ada update menu kah, ada promo-promo menarik kah, paling yang dilakuin cuma sebatas itu aja sih. Oke, jadi teman-teman, ternyata yang dipasarin sama gudang kopi ini menetapkan di dirinya sendiri aja, tidak membandingkan dengan usaha orang lain. Itu aja ya teman-teman, terima kasih udah menonton video kita. Sekian dari kita. Apabila ada kata kesalahan, mohon maaf.